Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan janji kita 15 menit 20 menit yang penting tetap istiqomah. Istiqomah ini penting, harus dan patut kita laksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahabbu ilallah adwamuha. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, untuk mengawali di kajian malam ini, saya mengulang sedikit yang minggu pagi. Minggu pagi ada kita bahas satu hadis tentang Ramadan. Ramadan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia, terutama umat Islam. Bahkan umat di luar Islam pun senang dengan datangnya bulan Ramadan. Orang-orang di luar Islam yang menjual makanan, restoran atau bisnis kuliner, itu dengan adanya bulan puasa justru omsetnya meningkat. Karena memang bulan ini benar kata Allah adalah bulannya umat Rasulullah SAW. Bayangkan 90% lebih umat Islam yang ada di dunia. Kalau orang Arab Saudi bilang, ya akhi, dia bertanya kepada kita, min aina antum? Ana min Indonesia. Dia senang. Kenapa? Masya Allah, tabarakallah, aktar syai' muslim fil alam muslim Indonesia. Umat Islam yang terbesar di seluruh dunia adalah umat Islam Indonesia. Bahkan dibilang ahsannya nas Indonesia. Kenapa bisa begitu? Karena kalau orang Indonesia berbelanja kopiah, baju, gamis, masuk ke toko, nawar, pasti beli. Orang Mesir, adakah ditanya, adakah mungkin tahfiz, mungkin diskon, untungnya cuma 1 rial 2 rial, minta diskon. Yang jual malas, ada sudah, saya sakit kepala, banyak dijual harga dasar, jadi itu. Tapi orang Indonesia, adakah pangsa-rial, adakah masyarakat Papua, dia beli. Makanya dia bilang ahsan nas Indonesia mudah, tetapi kalau masuk toko pasti beli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa hadis tentang bulan Ramadan. Minggu kemarin Isra Mi'raj, Ustaz Pak Kiai di Jakarta kita menukil satu hadis, man farih bitukhul di Ramadan haramallahu jasadu ala nar. Bagi siapa yang datang bergembira datangnya bulan Ramadan, maka jamin bebas dari api neraka. Bergembira saja kita dibebaskan dari api neraka. Apalagi kita isi dengan amalan soleh. Kemarin Pak Budi sudah membacakan suatu hadis yang saya minta, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pagi, siang, sampai sore kita puasa. Ada lanjutannya hadis yang sama, man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu
Siangnya kita puasa, malamnya kita bangun qiyamul lail. Qiyamul lail ini bukan semata-mata bangun tengah malam, pipis terus tidur lagi, bukan. Beristighfar, berkhalwat, salat tahajud, iqra al-Quran. Jadi bulan Ramadan, hari-hari kita isi dengan ibadah. Ada satu malam yang dikatakan malam Lailatul Qadar. Umat muslim seluruh dunia yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala rindu, sangat merindukan dengan malam Lailatul Qadar. Satu malam saja kita dapat, kita sedang beribadah, salat tarawih itu, bersedekah itu, bertahajud itu akan dilipat gandakan khairun min alfi syahr, yang pahalanya kita di satu malam itu dianggap 1000 bulan kita ibadah terus. Kira-kira kalau amal ibadah kita selama 1000 bulan dianggap ibadah terus, masuk surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimahullah, itu baru kita merasa bergembira. Ada hadis lain, idza jaa Ramadan, jaa datang, idza jaa Ramadan. Ini hadis yang ma'ruf, sangat terkenal. Futihat abwabul jannah wa ghallaqat abwabun nar wa sufidat sayatin. Di bulan Ramadan, kalau datang mulai hari pertama sampai hari terakhir, itu pintu surga untuk umat Rasulullah SAW akan dibukakan pintu-pintu surga, dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Setan-setan jin yang mengganggu ibadah umat Islam diikat. Artinya kita berleluasa untuk beribadah. Ustaz, banyak juga di bulan Ramadan orang melakukan maksiat. Jangan heran, karena di zaman para sahabat kita lihat siapa yang membunuh Sayyidina Ali, hafiz Quran. Berarti dia tidak beriman. Bisa saja lisannya membaca Al-Quran, hatinya tidak membaca, tidak meresapi. Jadi kalaupun itu di bulan Ramadan pergi ke masjid pakai jalan-jalan pulang pakai sandal bagus, itu artinya dia belum mengamalkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita bergembira mengamalkan untuk amalan-amalan di bulan Ramadan, semua yang kita hadir di sini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kemarin juga kita bahas satu hadis dari sahabat Ali tentang bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, idza kana awwal lailatin Ramadan yaqulu Allah ta'ala man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu. Jika datang awal malam pertama bulan Ramadan, malam pertama
Allah SWT bersuruh, siapa yang mencintai aku akan mencintainya. Cinta nggak sama Allah? Kita mengharapkan semuanya daripada Allah SWT, kasih sayang, rahmat dan anugerah dari Allah SWT. Wa man dzalladzi yadluuna fama wa man dzalladzi yadluuna fatlu'a wa dzalladzi yadluuna fanatluhu. Siapa yang mencari aku akan mencarinya. Artinya ini seperti lagu, engkau dekat, aku dekat, engkau jauh, aku jauh. Kita mencari Allah, mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekati kita dengan berjalan. Wa ba'dhal ladzi yastaghfiruna fayaghfiru lahum biharmati Ramadan. Barang siapa yang mencari ampunan kepadaku, kata Allah, akan aku ampuni untuk menghormati bulan Ramadan. Untuk menghormati bulan Ramadan. Begitu istimewanya bulan Ramadan, sehingga umat Rasulullah SAW yang meminta ampun, yang memohon untuk diampuni dosa-dosanya, Allah akan ampuni karena untuk menghormati bulan Ramadan. Dilanjutkan, faya'murullah ta'ala al-kirama al-katibin fi syahri Ramadan ayyaktubu lahumul hasanat wa la yaktubu alaihimus sayyi'at. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat pencatat yang mulia untuk mencatat amal-amal kebaikan dari semua hamba-hambanya, dan tidak mencatat amal-amal keburukan. Jadi kalau bulan Ramadan sudahlah itu pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Yang dicatat oleh malaikat rahim wal atid adalah kebaikan-kebaikan kita, kebaikan-kebaikan kita. Sedangkan amal buruk kita tidak dicatat. Kemudian dilanjutkan hadisnya, wa yamhullahu ta'ala anhum dzunubahum al-madi. Dan Allah mengampuni, menghapus dosa-dosa semua hambanya yang telah lalu, tetapi bukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil percuma dong, apa sih kita mungkin agak meremehkan seperti itu. Dosa-dosa besar nggak diampuni. Dosa-dosa besar perlu perlakuan khusus. Misalkan kita membunuh, itu tidak ada jalan lain adalah qisas. Atau kalau memang dia orang mampu, dia membayar kepada ahli keluarganya. Itu pun kalau dia ridho. Seberapa besar jumlahnya, sebutnya dari ahli keluarga, bayar dia. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kembali ke amalan di bulan Ramadan. Apa yang bisa kita lakukan? Siap kita puasa, jangan sekali-kali
dengan alasan tidak kuat, karena kita sedang termasuk orang-orang yang akil balik, karena membayarnya itu sulit dan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala berat. Walaupun kita tidak mampu dengan 9 alasan, kita musafir, mungkin karena memang sakit berat, bisa dipotong, jangan sampai tidak dipenuhi. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, amalan-amalan di bulan Ramadan itu kita akan diampuni dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Ustaz, kalau dosa kecil biasa-biasa saja, kayak jangan salah, dosa kecil kalau didiamkan bertumpuk terus kita dihisab di yaumul hisab, ternyata banyak dosa kecil yang akan kita bertanggung jawab. Melewati sirat kita tidak mampu karena banyak dosa kecil yang kita lakukan. Jangan salah, azab di neraka berkali-kali saya katakan, saya tidak bosan-bosan mengatakan, inna ahwana ahli nar fi yaumil qiyamah la rajul, sungguhnya siksaan yang paling ringan untuk ahli neraka di hari kiamat seorang lelaki, al-rajul tudha'u tahta rijli jamratan, diletakkan 2 kerikil di bawah telapak kakinya, ia beri minhu limau. Itu dosa yang paling kecil, siksaan yang paling kecil, begitu berat. Jadi jangan remehkan dosa-dosa kecil, kita mohon ampun untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun kita masih diberikan kehidupan. Selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab, bulan lalu, fi Sya'ban, bulan Sya'ban ini, wa barik lana fi Ramadan, untuk disampaikan di bulan suci Ramadan, bulan penuh maghfirah, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat. Kita puasa siang hari, kita qiyamul lail di malam hari. Kuncinya adalah satu, iman wahtisab. Iman, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, Maha Segala, yang memberikan rahmat, maghfirah dan ampunan. Wahtisab, hanya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena saya datang ke masjid ikut tarawih supaya dilihat calon mertua. Siapa yang belum calon mertua? Atau saya datang ke masjid ikut tarawih pakaian rapi supaya dilihat Pak RW banyak, atau supaya dilihat masyarakat, supaya jadi ujung-ujungnya adalah bukan lillah, tetapi karena manusia. Iman wahtisab, iman karena Allah, wahtisab mengharapkan pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahullah, kita malam yang mulai pagi kita sampai sore berpuasa semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di sini disampaikan sampai bulan Ramadan. Amin. Dan dikuatkan berpuasa sebulan penuh sampai akhir di bulan Ramadan. Kita baca Al-Quran, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya, semoga disembuhkan
kepada tetangga-tetangga kita yang sedang kesusahan. Semoga diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Kita doakan kepada anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga diberikan kesehatan, diberikan keterangan pikiran, mudah menyerap ilmu pengetahuan secara mudah dan gampang, sehingga menjadi anak-anak yang pintar, berguna bagi nusa dan bangsa, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, jadi anak yang saleh dan saleh. Al-Hadini wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ta'ala iftah lana abwaab al-khair wa abwaab an-ni'mah wa abwaab al-nur wa abwaab as-sihat wa abwaab rizq wa abwaab al-jannah. Allahumma a'tik riqabana minan nar wa riqaba azwajina minan nar wa riqaba abaina wa ummahatina wa dhurriyyatina minan nar ya arhamar rahimin. Allahumma bihamdil Fatihah wa bashiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah, ya farizal haq wa ya kasirul rahmah wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahim wa ya dafi'al bala ya Rahman. Da'wahum fiha subhanallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.